Saham Inco ya. Menurut SDM akhirnya Vale ini sudah sepakat menyerahkan 14% saham Vale Indonesia ke Mind ID. Apa untungnya? Seperti apa Anda melihatnya? Kalau saya lihat ini jadi good news ya, karena nikel harga mati lah untuk kita upayakan hilirisasi ini ya. Jadi dengan bergabungnya Vale ke Mind ID ini kan menambah jumlah kepemilikan pemerintah begitu ya untuk masuk ke dalam pengendali daripada emiten-emiten terkait dengan tambang begitu di Indonesia. Nah, untuk Vale ini sendiri kan memang ada nikel, kemudian ada emas juga ya, dia punya beberapa tambang. Jadi ini kan di Indonesia baru baby step lah, baru mulai kita hilirisasi begitu ya. Dan dengan masuknya pemerintah kepada Vale ini kan nanti komisaris terus direktur ini kan ada orang Mind ID yang akan masuk ke situ sehingga pengendalinya itu bisa dikendalikan oleh pemerintah begitu. Apalagi kita punya path atau punya jalan untuk hilirisasi itu kan jangka panjang ya. Sehingga nanti untuk regulasi ataupun kebijakan kedepannya ini bisa jadi satu pintu lah melalui Mind ID ini untuk pengembangan hilirisasi kedepannya. Jadi Anda melihatnya hal yang baik ya? Iya, dalam hal ini. betul. Baik, sebelumnya kan ada Freeport juga ya, dan sekarang ini rencananya ke depan akan ada Vale. Apakah ini juga sebagai tujuan dari pemerintah untuk bisa artinya menasionalisasi lah beberapa perusahaan, apalagi artinya share-nya begitu ya, sekarang pemerintah jumlahnya akan lebih banyak. Artinya pemerintah akan lebih punya kewenangan untuk mungkin melakukan berbagai kebijakan bagi perusahaan tersebut. Betul ya, karena saya lihat dengan jumlah kepemilikan pemerintah lebih banyak, ini kan pemerintah punya pengendali ya di dalam situ. Jadi kalau nanti jalan hilirisasi, ini mau dibuat misalnya smelter, mau dibuat apa, ini kan kebijakannya akan lebih mudah ke depannya begitu ya. Apalagi ketika kita punya power lebih banyak, kita akan dapat keuntungan yang lebih banyak juga seperti itu. Karena kan dulunya memang lebih banyak diekspor gitu ya, ibarat kata kita punya kekayaan komoditas, tapi kenapa dilempar ke asing begitu kan. Jadi di sini kita pengen mengolah kembalikan hilirisasi biar kita tidak hanya menjual barang mentah, tetapi kita bisa memiliki paling tidak barang setengah jadi begitu ya, sehingga kita akan dapat nilai tambah yang lebih tinggi dan ekspor kita harapannya juga bisa meningkat gitu. Dalam hal ini nasionalisasi perusahaan-perusahaan tambang, kan kemarin tadi seperti yang disampaikan oleh Sinta sebelumnya contohnya adalah Freeport gitu ya, dan sekarang untuk Mind ID ini sekarang ini sudah ada saham di PT Vale Indonesia itu sebesar 20%. Artinya jika ada tambahan 14% berarti total kepemilikan saham PT Vale oleh Mind ID ini 34%. Berarti kan lumayan majority shareholder. Pengalaman dari Freeport sendiri seperti apa Anda melihatnya, ini berpengaruh terhadap kinerja emiten sendiri dengan akhirnya dimiliki oleh pemerintah Indonesia, Mbak Tasya? Kalau saya lihat perjuangan untuk Freeport sendiri memang jangka panjang ya, bahkan untuk mencapai 51% ini tentu tidak mudah. Bahkan Freeport sendiri ini malah tidak listing di Indonesia, tetapi kan listingnya di luar negeri begitu ya. Dan sejauh yang saya lihat dengan pemerintah masuk ke dalam situ, dan saat ini kan juga dia di bawah Mind ID ya, itu kan ada Antam, terus ada banyak perusahaan di dalam situ. Jadi peta hilirisasi itu menjadi lebih jelas begitu. Jadi siapa ini perusahaan emas, kemudian perusahaan nikel dan lain sebagainya. Ini menjadi ada peta masing-masing lah. Bahkan kan di Indonesia sendiri ada spesialisasinya. Misalkan di daerah Papua ini kebanyakan emas, kemudian Sulawesi kebanyakan nikel. Jadi saya lihat untuk pengembangan kedepannya ketika pemerintah ini punya perusahaan-perusahaan di bawahnya, ini akan regulasinya menjadi lebih teratur begitu. Jadi nanti hasil di akhirnya pun harapannya bisa lebih terregulasi dengan baik dan kita memiliki keuntungan ini akan lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Apalagi dengan kepemilikan porsi pemerintah di situ lebih banyak, nanti kan uang yang dihasilkan kan bisa dari dividen, kemudian juga dari pajak itu akan semakin meningkat. Baik, artinya selain daripada nilai tambah, kita lebih bisa punya suara begitu ya, terkait dengan bagaimana langkah-langkah dari pemerintah untuk bisa membuat perusahaan ini punya nilai tambah ke negara kita. Nah, berbicara mengenai kinerja, sejauh ini sebetulnya kinerja dari Vale Indonesia ini sudah seperti apa dan artinya kontribusinya ke pemerintah juga seperti apa? Kalau saya lihat dari kinerja, karena memang beberapa bulan ini kan harga nikel cenderung melandai ya memang akan ada penyusutan begitu. Tapi saya lihat karena ini sudah mulai banyak hilirisasi, ini kita bisa meningkatkan dari sisi harga ya. Harga nilai tambah yang sudah dalam bentuk bukan hanya mentah begitu. Jadi ya ini bisa menjadi satu peluang lah untuk ke depan bahwa harga itu bisa dinilai lebih tinggi begitu ya.
Dan kemudian juga kalau kita melihat dari sisi maksudnya kedepannya begitu ya, dengan porsi yang lebih banyak, pemerintah ini akan dapat porsi dividen lebih banyak. Kalau misalnya kita bicara sekarang 20%, kemudian kan akan menjadi 34 begitu ya. Ini kan maksudnya hampir lebih dari 50% lah. Jadi kan jadi maksud Anda penerimaan iya, kepada penerimaan pemerintah dividen dari ini APBN ya? akan lebih banyak ke APBN, kemudian juga dari sisi royalti begitu. Dan dalam hal ini divestasi Vale dan akhirnya kepemilikan pemerintah yang lebih besar di 34% ini bagaimana Anda melihatnya akan juga turut mempengaruhi suksesnya hilirisasi pertambangan sendiri? Ya itu tadi ya, balik lagi ke regulasi ya, karena kan sekarang ini kan masih dalam tahap awal begitu. Jadi ketika nanti semuanya itu sudah ada pengendali pemerintah di situ, maka pemerintah akan lebih mudah begitu untuk mengaturnya. Karena kan selama ini kita barang-barang itu kan banyak dijual ke luar negeri begitu ya, mereka bisa mengatur karena mereka punya pengendali yang dari luar begitu. Tapi ketika pemerintah masuk, kita bisa lebih mengendalikan begitu, berapa sih yang akan dilempar begitu keluar. Dan dulu kan sempat ada ini ya pelarangan untuk ekspor nikel gitu dalam jangka waktu berapa periode begitulah. Tapi kan ketika saat ini sudah bisa ekspor kembali begitu, tapi dengan catatan harapannya ke depan ya, yang diekspor itu adalah barang setengah jadilah minimal gitu, sehingga harganya bisa dinilai lebih tinggi. Baik, terkait dengan pemerintah yang kalau kita sama-sama sudah mengetahui dan juga akhirnya kita lihat begitu ya, menyetujui untuk perpanjangan dari IUPK yang sebetulnya habis di tahun 2025 ini. Nah, Anda sendiri melihatnya dampak dari perpanjangan IUPK ini akan seperti apa kepada kinerja dari Vale dan tentunya mungkin kepada perusahaan sendiri akan seperti apa nih dampaknya? Kalau saya lihat perpanjangan IUPK atau ini ya izin untuk menambang itu hal yang bagus, terutama untuk perusahaan tambang sendiri karena operasionalnya memang kan dari ini ya menambang hasil ya nikel ataupun emas dan lain sebagainya. Jadi saya nilai ketika IUPK ini berhasil diperpanjang, maka operasional bisnis perusahaan akan lebih lancar ya. Dan ini kan habisnya 2025. Artinya kalau sudah dapat dari tahun sekarang, berarti untuk mengatur di 2025 tentu akan menjadi lebih cepat begitulah, karena langsung diperpanjang gitu. Jadi perusahaan tidak perlu mengurus-urus lagi, jadi tidak ada hambatan yang signifikan begitu.